Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa Jawa dalam keberagaman suku penduduk yang ada di Surabaya. Next. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama ada Naza Febrina Hutauruk dengan NRP akhir 023. Yang kedua ada Radia Ananda Cahyaning Tias dengan NRP akhir 007. Yang ketiga ada Fayaza Alia Safira dengan NRP akhir 040. Yang terakhir ada saya sendiri Jessica Dita Prastika Laksono dengan NRP akhir 015. Next. Latar belakang penyebab keberagaman yang ada di Surabaya. Sejak era kerajaan, kolonial, bahkan pasca kemerdekaan, Surabaya telah menjadi kota pelabuhan di Nusantara yang mengakibatkan banyaknya pendatang dari negara maupun daerah lain. Dengan keberagaman penduduk yang ada, banyak pula variasi dan ragam bahasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Next. Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang terdapat di Indonesia yang dipakai lebih dari 75 juta penutur. Bahasa Jawa sudah berkembang sehingga terbentuk ragam, dialek, dan variasi penggunaannya. Bahasa Jawa dialek Surabaya atau biasa disingkat dengan BJDS memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa umum yang dipakai di Solo dan di Yogyakarta. Next. Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan bahasa Jawa, khususnya penggunaan dialek Surabayaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Surabaya, terlepas dari keragaman suku yang ada di kota Surabaya. Penelitian ini tertuju pada penduduk yang berdomisili di Surabaya, yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penggunaan bahasa Jawa oleh penduduk yang bukan berasal dari suku Jawa dan intensitas penggunaan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari di kota Surabaya. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Sikap terhadap bahasa sering menjadi objek penelitian para linguis Indonesia karena menarik untuk dibahas. Penelitian pertama oleh Harimurti Krida Laksana pada tahun 1974 yang membahas mengenai sikap bahasa dalam karyanya yang berupa buku yang berjudul Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa. Belum ada penelitian mengenai sikap warga kota Surabaya yang bukan berasal dari suku Jawa terhadap bahasa Jawa. Didasari oleh teori yang disampaikan oleh Mulyana pada tahun 2008, di mana ia memaparkan bahwa bahasa Jawa adalah suatu bahasa daerah yang dipakai sebagai sarana komunikasi di kehidupan sehari-hari antara individu yang satu dengan individu yang lainnya oleh masyarakat Jawa. Dalam penelitian ini, akan diteliti mengenai penggunaan bahasa Jawa dalam keberagaman suku penduduk di Surabaya dan berfokus pada bagaimana penduduk yang bukan berasal dari suku Jawa di Surabaya juga menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memaparkan data-data dari penelitian terdahulu yang membahas tentang bahasa Jawa dan keberagaman suku penduduk di Surabaya. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, peneliti mengumpulkan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form dan data sekunder dengan mengambil data-data penelitian terdahulu dari sumber literatur seperti jurnal, makalah, artikel, dan berita. Next. Hasil penelitian dan pembahasan. Objek penelitian pada penelitian kami mengenai penggunaan bahasa Jawa dalam keberagaman suku di Surabaya adalah penduduk yang berdomisili di kota Surabaya. Kuesioner disebar menggunakan Google Form dan berhasil menjangkau 51 responden. Hasil penyebaran kuesioner ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 1, tabel asal suku Jawa responden. Tabel 1 menunjukkan responden terdiri dari penduduk yang berasal dari suku Jawa dan tidak. Hasil deskripsi responden menunjukkan mayoritas responden adalah berasal dari suku Jawa sebanyak 46 orang atau 90,2%, sedangkan yang bukan berasal dari suku Jawa sebanyak 5 orang atau 9,8%. Next. Tabel 2, tabel bisa berbahasa Jawa. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi dua kategori,
yaitu penduduk yang dapat berbahasa Jawa dan tidak dapat berbahasa Jawa. Dari hasil analisis deskriptif di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah penduduk yang dapat berbahasa Jawa sebanyak 37 responden atau 72,5%. Tabel 3, tabel penggunaan berbahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa responden terbagi menjadi dua kategori, yakni penduduk yang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data yang telah dilakukan menghasilkan data responden mayoritas adalah responden yang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebanyak 31 responden atau 62%. Next. Tabel 4, tabel bahasa yang digunakan saat tinggal di Surabaya. Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa responden terbagi menjadi dua kategori, yaitu penduduk yang menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia saat tinggal di Surabaya. Pengumpulan data yang telah dilakukan menghasilkan data responden mayoritas, yakni responden yang menggunakan bahasa Jawa, yaitu sebanyak 37 responden atau 72,5%. Tabel 5, tabel intensitas mendengar bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa responden terbagi menjadi dua kategori, yaitu sering mendengar percakapan bahasa Jawa dan jarang saat tinggal di Surabaya. Pengumpulan data yang telah dilakukan menghasilkan data responden mayoritas, yakni responden yang sering mendengar percakapan bahasa Jawa, yaitu sebanyak 45 atau 72,5%. Next. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa seluruh responden yang merupakan penduduk Surabaya mayoritas berasal dari suku Jawa dan dapat berbahasa Jawa. Mayoritas responden menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih banyak menggunakan bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia saat tinggal di Surabaya. Mayoritas responden juga sering mendengar bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang dapat kami ambil, hasil penelitian ini difokuskan pada penduduk yang tinggal di Surabaya, bertujuan untuk mengetahui intensitas penggunaan bahasa Jawa, baik oleh penduduk yang berasal dari suku Jawa maupun yang bukan berasal dari suku Jawa, dalam kehidupan sehari-hari di kota Surabaya. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, peneliti mengumpulkan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Forms dan data sekunder dengan mengambil data-data penelitian terdahulu dari sumber literatur seperti jurnal, makalah, artikel, berita, dan menganalisis keterkaitan keduanya. Berdasarkan hasil yang didapatkan, mayoritas responden berasal dari suku Jawa. Namun responden yang bukan berasal dari suku Jawa tetap menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi, karena mayoritas penduduk Surabaya berasal dari suku Jawa, sehingga terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih.